Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau bahkan selamat sore. Eh, Bagaimana kabarnya kalian semester 8? Semoga kalian tetap berada dalam keadaan yang luar biasa, mendukung untuk kesehatan, kemudian Anda juga tetap diberikan perlindungan dimanapun Anda berada, dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Baik, mahasiswaku yang saya sangat cintai, alhamdulillahirobbilalamin bahwa pada semester 8 ini, pada semester akhir, saya bisa kembali lagi bertemu dengan kalian untuk mengajar mata kuliah TEIL, yaitu kependekan dari Teaching English to Young Learners. Mungkin ada yang di antara kalian bertanya-tanya gitu loh, kenapa mata kuliah ini diberikan pada saat saya terakhir, pada saat semester akhir gitu loh. Kemudian juga ada pertanyaan begini, ini kan saya ngajar young learners ya Miss ya, sedangkan nantinya saya juga akan harus mengajar di SMP dan di SMA gitu loh. Itu merupakan pertanyaan yang menarik gitu loh. Banyak hal yang kita bisa explore melalui mata kuliah TEIL ini. Kita juga tahu bahwa mengajar bahasa Inggris sekarang ini justru banyak sekali tantangannya ketika kita mengajar di young learners. Maka dari itu penting sekali bagi kita, khususnya Anda, ketika menempuh S1, kemudian Anda diberikan mata kuliah TEIL seperti ini. Kemudian jangan kembali bertanya kenapa masih semester 8 ada mata kuliah yang harus kita ampuh gitu. Just nikmati saja proses ini. Selagi nantinya Anda sedang menyusun skripsi, Anda juga harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan segala bentuk tugas kuliah, termasuk mata kuliah TEIL ini. Oke, saya langsung saja pada pokok bahasan. Untuk pertemuan pertama kali ini, saya akan membahas sedikit banyak mengenai RPS. Atau katakanlah sekarang saya tidak lagi terlalu mengekang Anda, kita akan berbicara mengenai kontrak kuliah misalnya. Saya rasa kontrak kuliahnya nanti akan sangat fleksibel sekali. Pertama, karena ini adalah pandemi COVID, saya tidak lagi akan banyak memberikan pressure yang luar biasa untuk kalian pada mata kuliah ini, tapi Anda harus tahu juga batasan akan kewajiban apa yang harus Anda selesaikan pada mata kuliah ini. Oke, saya share awal, yaitu mengenai RPS. Saya akan menunjukkan atau share screen mengenai RPS TEIL itu sendiri. Ya, ini adalah RPS TEIL-nya. Anda bisa lihat melalui layar ini bahwa SKS-nya 2, pengampunya adalah saya, dan ini semester genap untuk kalian semester terakhir. Baik, langsung saja. Dalam satu semester ini, kita akan melewati 16 meeting. Seperti biasanya, tidak ada perbedaan. Daring atau luring, itu tetap kita dalam kurun waktu 4 bulan atau 16 meeting yang kita sepakati pertemuannya. Tapi alhamdulillah karena kita berada dalam masa pandemi, alhamdulillahnya adalah kita tetap bisa menerima dan ilmu ini dapat ditransformasikan kepada kalian melalui bentuk video konferensi seperti ini. Miss, kenapa di sini saya melihat langsung ada simulasi setelah pertemuan pertama? Oke, kita melihat ya. Yang pertama adalah memperoleh kesepakatan perkuliahan antara dosen dan mahasiswa tentang rencana perkuliahan. Di mana di situ pokok bahasanya adalah kontrak perkuliahan dan RPS. Sekali lagi saya menyampaikan dan menekankan, saya tidak akan banyak memberikan pressure pada Anda terkait hal ini. Telah disepakati bahwa mata kuliah TEIL itu tiap hari Senin jam pertama dan kedua. Tetapi mengenai materi atau hal-hal yang dapat Anda akses, kaitannya dengan materi TEIL ini Anda bisa akses selama 1 minggu ke depan. Misalnya sekarang saya memposting video ini, kemudian Anda bisa melihatnya nanti malam, atau kemudian mungkin menunggu kuota unlimited, atau ada punya free kuota, I do not know. Just it's all up to you, ya.
Kemudian dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8, kita lihat di sini ada simulasi. Ya, Miss, kenapa? Di sini dimulai dengan yang ada namanya simulasi. Kemudian pada pertemuan 10 sampai pertemuan 15 itu semuanya mengenai teori. Ya, ini sangat penting bagi saya untuk belajar dari yang namanya pengalaman. Ada yang mengatakan bahwa Pak Munir mengatakan eee, kita belajar dari praktek yang diteorikan. Itu artinya apa, Miss? Jadi begini, saya mempercayai satu hal bahwa Anda sudah melewati banyak sekali mata kuliah yang Anda telah ampu di semester sebelumnya. Kemudian Anda juga pernah magang di satu sekolah, di mana magang itu Anda mengajar siswa di situ. Dan saya meyakini satu hal bahwa TEIL ini tidak akan jauh berbeda dengan yang namanya PLP atau magang di sekolah itu sendiri. Tapi bedanya mungkin eh, yang diajar itu adalah young learners. Selama ini kan Anda hanya dikirim ke SMP dan SMA, which is itu bukan young learners ya. Tapi nanti kita akan mendengarkan kembali paparan teori seperti apa sih perbedaan young learners yang ada pada pertemuan younger and older learners. Jadi pertemuan ke-10 setelah Anda melakukan simulasi itu sendiri. Ini saya rasa sudah paham ya, nanti akan saya berikan filenya di grup WA, kita akan tetap berkoordinasi, berkomunikasi, bersinergi, apapun itu dalam bentuk WA. Sekali lagi, jangan jadikan ini beban, just enjoy, Anda bisa melewati semua ini, gitu, dan semua akan indah pada waktunya. Oke, yang kedua yaitu, saya akan share hal-hal apa saja yang harus Anda lakukan terkait dengan mata kuliah TEIL ini. Yang pertama adalah ketika Anda mendengar kata-kata simulasi, jadi mulai minggu depan, minggu kedua sampai minggu ke-8, tapi tidak nantinya kita akan bertemu di minggu ke-8. No, not that way. Ini artinya adalah setiap 2 minggu nanti akan saya melihat progres apa yang sudah Anda lakukan terkait dengan simulasi ini. Simulasi ini yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda membuat satu grup 3 orang. Karena satu kelas di sini kalau saya tidak salah ada 33, jadi nantinya ada 11 grup. Pastikan Anda membuat grup dengan orang-orang yang satu misi, satu passion, dengan orang-orang yang bisa diajak bekerja sama. Dan tidak lagi, mungkin sudah semester 8 Anda sudah mendapatkan sense of belonging ya, bondingnya sudah dapat di kelas ini, maka jangan ragu untuk mengajak kolaborasi siapa saja yang menurut Anda bisa diajak untuk bergerak. Sekali lagi yang penting adalah sekarang bukan ego masing-masing, tetapi bagaimana tugas ini selesai dengan baik dan Anda tuntas di mata kuliah TEIL ini. Yang pertama, membuat grup. Kemudian yang kedua adalah Anda nantinya harus menentukan satu permainan. Jadi satu grup itu adalah satu permainan atau satu games apapun itu yang ada dalam buku yang akan saya berikan setelah ini. Nah, itu bukunya bagus sekali di situ. Jadi Anda itu mungkin saya mengatakan Anda dibebani atau bukan dibebani, tapi ini adalah satu tugas yang harus Anda tuntaskan terkait mata kuliah TEIL ini. Nanti di situ Anda memilih satu jenis games, apapun jenis gamesnya, kemudian Anda melakukan yang namanya simulasi berdasarkan game yang grup Anda pilih. Tetapi sebelum Anda membuat games, otomatis ada lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus Anda buat. Do not think that it's just too hard for you all to make such kind of lesson plan. Not that way ya. Sekali lagi, lesson plan yang saya mau adalah RPP yang satu lembar. RPP-nya satu lembar, tapi mungkin lampirannya beberapa lembar. Tuh. Banyak hal yang ingin saya capai pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mempunyai produk hasilnya sendiri yang kemudian nanti dapat dinikmati young learners. Tuh. Apalagi mata kuliah ini juga nantinya memudahkan ya
bagi Anda yang kemarin lolos kampus mengajar. Nah, kampus mengajar kan kemarin Anda ditempatkan di ST kalau tidak salah. Which is itu sangat bermanfaat, mata kuliah TEL ini akan berkesinambungan. Maksud saya adalah satu sisi nanti Anda mendapatkan teori yang mengenai TEL ini, atau bisa Anda melakukan langsung simulasi di ST tersebut. Jadi boleh saja nanti berkolaborasi, yang saya tahu adalah yang kemarin lolos itu seperti Jufri, ada Yakin, mungkin nanti bisa sedikit dimanfaatkan bahwa dalam melakukan simulasi ini bisa menggunakan siswa SD yang sedang dijadikan tempat magang oleh mereka. Seperti itu sih saran saya saja untuk memudahkan, tapi boleh nanti juga Anda menggunakan tetangga Anda yang mungkin masih kategori young learners seperti itu. So do not ask me, Miss bagaimana kategori young learners? Young learners, sekali lagi kita akan berangkat dari yang namanya praktek, kemudian kita akan menariknya ke ranah teori, seperti itu. Jadi kita akan menemukan bahwa learning experience, something very meaningful itu dari a real experience gitu. Itu jelas ya. Yang pertama adalah membuat kelompok, kemudian Anda memilih salah satu game, di situ yang akan saya bagikan bukunya. Kemudian yang ketiga yaitu Anda membuat RPP 1 lembar. Anda bisa download kok, Anda bisa googling contoh RPP 1 lembar itu seperti apa. Tapi yang jelas di situ harus ada indikator, capaian pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, penilaian, gitu. Saya rasa Anda itu sudah di luar kepala ya, Anda bisa menyesuaikan nanti dengan jenis game, jenis permainan, jenis apapun itu yang Anda ambil dari buku. Satu lagi yang harus ditekankan adalah ambillah games yang kaitannya dengan kemampuan literasi atau membaca. Seperti itu. Jadi, minggu pertama dan minggu kedua, berarti mulai minggu depan, atau dalam minggu ini Anda sudah menentukan kelompok itu, kemudian Anda sudah menentukan games mana yang Anda akan pakai nantinya untuk simulasi. Kemudian, Anda pelajari di situ jenis gamenya seperti apa, cara bermainnya seperti apa. Oke, mari saya tunjukkan dulu buku yang Anda harus pakai ya. Di sini ada bukunya Pucah dan Williams. Nah, it's very good book ya. Anda mungkin nanti bisa Anda pakai ketika Anda mengajar di SD ya atau bagaimana saya tidak tahu. Nah, ini bukunya. Nah, di sini di contents itu ada introduction. Introduction-nya itu semuanya sudah mengandung jenis-jenis permainan. Jadi nanti kan ada 11 kelompok itu ya. Ini ada comparison, categorizing, sequencing, focusing, attention, memorizing. Anda harus memilih salah satu, ini kan ada 11. Berarti misalnya kelompok 1 ambil yang comparison, ambil salah satu dari comparison. Kelompok 2 ngambil dari categorizing. Jadi satu saja, misalnya kelompok 1 memilih yang comparison ya, same or different. Halaman 22. Jadi untuk kelompok ini mohon dibagi tugasnya, siapa yang harus membaca, kemudian harus menjelaskan. Dalam artian adalah grup ini harus berkolaborasi dengan baik untuk benar-benar memahami jenis game atau jenis permainan yang nantinya dijadikan simulasi. Setelah itu paham semua, mungkin melakukan sendiri simulasi. Oke, seperti ini. Berarti Anda menyusun RPP-nya. Setelah itu, Anda harus melakukan itu dipraktekkan kepada young learners, bisa mengundang tetangganya yang berapa orang di situ harusnya memenuhi untuk permainan itu. Kemudian di syuting atau dibuat video, kemudian itu diupload melalui YouTube. Seperti itu. Tapi do not think too far ya. Yang penting adalah sekarang dalam minggu ini Anda sudah menentukan kelompok, kemudian memilih jenis gamenya, dan 11 kelompok ini tidak boleh sama. Please, ya, tidak boleh sama. Ini banyak sekali jenis permainannya. So, do not be the same. Make sure that you each has different
itu ya, jenis permainan. Each group ya, each group I mean. So, sekali lagi ini adalah hal yang sangat menyenangkan jika kita melakukannya dari hati. Jadi, apapun yang sudah saya sampaikan jangan jadikan ini sebuah beban, tapi jadikanlah ini, "Oke oke, saya bisa saya bisa." Karena nanti yang akan saya lakukan ini adalah hal yang akan bermanfaat bagi mungkin sedikit banyak bagi diri Anda sendiri, diri saya, eee, atau ya kalau Anda sekarang juga sedang bekerja dengan atau sibuk dengan yang namanya young learners itu akan luar biasa, eee, menyenangkan. So, sekali lagi saya menyampaikan banyak hal yang ingin saya capai dalam mata kuliah ini, nanti, apa ya, melalui Anda dengan membuat syuting video itu yang baik, Anda punya banyak teman yang di situ yang sangat mendukung. Ada Faisal Rahman yang bagus dalam, syuting video dan saya rasa Anda mempunyai gadget yang mendukung luar biasa, Anda juga mengambil angle tiap fotonya juga bagus. Ya, seperti itu. Jadi so once again, sekali lagi saya harus menekankan bahwa just, enjoy this mata kuliah, enjoy this lesson, do not make any burden with yourself. Ya, kita masih muda, kita jangan dibuat stres dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita, pikirkan terlalu jauh. Jadi benar-benarlah mencari, grup yang one passion di situ ya, I mean. Ya, oke. Kemudian, apalagi ya yang harus saya jelaskan, mungkin hal-hal terkait di luar ini Anda bisa mempertanyakannya via grup, WA, tuh, itu akan jauh lebih baik. Kita sudah lepas dari yang namanya, ego sendiri masing-masing ya, tidak ada yang nantinya juga merasa, "Adah, ini apa sih pentingnya ngajar TEYL itu," dan lain sebagainya. Saya saya sedikit tidak suka dengan orang yang menyepelekan atau underestimating something yang dia tidak tahu suatu saat dia akan membutuhkannya atau tidak. Yang harus kita pikirkan adalah, "Oke, I will need it. I do not know whether it is now or later." Kan seperti itu. Saya rasa tidak ada yang sesuatu yang tidak ada yang bermanfaat ya, mesti bermanfaat, mungkin tidak hari ini tapi hari esok atau kapanpun seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi pada hari ini. Nanti akan saya bagikan sekali lagi mengenai RPS-nya, kemudian mengenai apa ini bukunya, seperti itu. So, itu saja yang bisa saya jelaskan pada meeting pertama ini. Sampai jumpa pada minggu kedua dengan report adalah yang pertama grupnya siapa saja, yang kedua games apa yang Anda sudah pilih dengan kelompoknya. Syukur-syukur Anda sudah bisa membuat prosedur dari pelaksanaan game tersebut. Itu akan sangat membantu, itu akan sangat mempercepat proses selesainya mata kuliah TEYL ini. Seperti itu ya. Dan nanti saya juga akan bimbing bagaimana cara membuat PRPP satu lembar tersebut itu. Dan jenis assessment mungkin yang cocok dengan games yang Anda pilih, seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Saya sangat berharap saya bisa bertemu Anda di apa itu, secara nyata, tapi semoga, keadaan yang seperti ini jauh lebih baik, tetap sehat dimanapun Anda berada. See you all soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.